Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini kembali kita diperkenankan untuk berjumpa kembali melanjutkan kajian kita, pembelajaran kita bersama yang kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita semua guru kita Ustadz Muhammad Nur Yasin Al-Syafidah taala, yang insya Allah di kesempatan kali ini tidak terasa Ustadz kita sudah masuk di bab yang ke-15 ya, Insyaallah. dengan judulnya dalam kitab terjemahan adalah tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah, insya Allah. Jadi Bapak Ibu silakan dibuka kitabnya di bab yang ke-15 insya Allah. Baik, untuk selanjutnya kita serahkan pada guru kita Ustadz Muhammad Nur Yasin hafizahullah taala. Tafadhol Ustaz, kita mulai kajian Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, teman-teman Ashabul Hijrah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk membahas kitab kajian berkelanjutan. Dalam hal ini mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ramdhani, kita sekarang memasuki bab 15. Edisi bahasa Indonesianya berjudul Tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Masya Allah, ini sudah dibantu oleh Ustaz Muhammad Ramdhani, sehingga yang tidak memiliki kitab bisa melihat pada slide, ya, pada tampilan layar. Ini judulnya. Apa kaitannya bab ini dengan bab-bab sebelumnya? Coba kita lihat. Bab yang sebelumnya, bab 14, judulnya adalah termasuk syirik, istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Lihat
judul yang sebelumnya lagi, termasuk syirik, isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Lihat yang sebelumnya lagi, bab 12, termasuk syirik, bernadar kepada selain Allah. Jadi istighatsah kepada selain Allah syirik. Isti'adah kepada selain Allah syirik. Bernadar kepada selain Allah syirik. Kenapa demikian? Kenapa hanya kepada Allah saja? Isti'adah kepada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Istighatsah kepada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Bernadar hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Maka pada bab sekarang ini akan disebutkan alasan. Pada bab sekarang ini, bab 15, akan disebutkan alasannya. Sehingga menumbangkan seluruh orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang mempersekutukan kepada Allah di dalam peribadahan, baik berupa istighatsah, isti'adah, nadar, dan yang lain-lainnya. Jadi akan dijelaskan secara gamblang kenapa hanya kepada Allah saja. Sehingga judulnya sekarang adalah tidak ada seorang pun yang berhak ibadahi kecuali Allah. Ini korelasi antara judul sekarang ini dengan judul-judul sebelumnya. Saya ulangi lagi korelasinya. Judul-judul sebelumnya disebutkan syirik, isti'adah kepada selain Allah. Syirik, istighatsah kepada selain Allah. Syirik, nazar kepada selain Allah. Kenapa kepada selain Allah itu syirik? Berarti hanya kepada Allah saja? Iya. Sekarang alasan. Kita bacakan dimulai dari surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Seperti biasanya, kita bacakan ayatnya, nanti Ustaz Muhammad Ramdhani membantu membacakan terjemahnya. Kemudian kita bahas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Baik, kita membahas agak lebih detail, agak lebih rinci. Ayusyrikuna, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, la yakhluqu syai'an, yang tidak menciptakan sesuatu pun, wahum, sedangkan mereka yukhlaqun, diciptakan. Sedikit kita bahas, memang agak mendalam, tetapi mesti kita bahas karena untuk menghilangkan syubhat, untuk menghilangkan kerancuan. Kita lihat yang pertama, lafaz ma. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu? Yang sesuatu itu tidak menciptakan apapun. Wahum, dan mereka diciptakan. Nah, mungkin sebagian kita ada yang bertanya-tanya, awalnya disebutkan dengan kenapa disebutkan dengan hum yang berikutnya? Kan menunjukkan tunggal.
Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak menciptakan apapun dan mereka itu diciptakan sesuatu tunggal, tapi kemudian di akhir ayat disebutkan malah mereka diciptakan. Kenapa jadi berubah jamak? Kenapa jadi berubah jamak? Baik, kita bahas. Ma di situ menunjukkan jamak, sesuatu yang jamak. Jamak itu tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal. Satu, secara lafaz menunjukkan satu tunggal, sesuatu, sesuatu kan benda ya, benda, jamak tidak berakal. Nah, secara lafaz maknanya tunggal, sesuatu benda yang tidak berakal. Tetapi maknanya adalah jamak. Secara makna jamak, benda yang tidak berakal. Maka apapun benda yang tidak berakal, semuanya diciptakan. Gak bisa menciptakan apa-apa, malah diciptakan. Nah, sudah jelas nih. Jadi, kenapa ma yang menunjukkan tunggal, tetapi kelanjutannya disebutkan jamak, ma tunggal secara lafaz. Sesuatu benda yang tidak berakal. Kan disebutkan dengan ma. Disebutkan dengan ma. Kok wahum yuhlakun? Mereka itu diciptakan, disebutkannya jadi jamak. Kenapa tadi? Secara makna jamak. Saya ambil contoh di dalam bahasa Indonesia ada. Di kampung sana ada rumah apa enggak? Oh iya, sana ada perkampungan, ada rumah. Penyebutannya kan tunggal, tapi maknanya jamak. Di sana ada perkampungan, ada rumah di sana. Nah, meskipun secara lafaz tunggal, tapi maknanya jamak. Di sana ada perkampungan, ada rumah di sana. Tentunya banyak rumah. Meskipun kita menyebutkannya tunggal. Baik, kamu sudah jelas. Kadang-kadang semacam ini kita ditanya, ya, awalnya disebutkan tunggal, kok kemudian yang berikutnya jamak. Kemudian, kan bukan man, ya. Ayu syiriku man. Kalau man kan siapa? Artinya sesuatu yang berakal. Man siapa? Artinya sesuatu yang berakal. Sehingga kemudian di akhirnya disebutkan hum, kan sesuai ya, matching. Man ya dengan hum. Tapi ini kok mak dengan hum? Mak kan sesuatu yang tidak berakal. Nah, di sini maksudnya adalah perkara-perkara yang tidak berakal ini diposisikan sebagai perkara-perkara yang berakal, padahal tidak berakal. Padahal tidak berakal, tetapi diposisikan seakan-akan mereka berakal. Intinya, mereka mempersekutukan sesuatu, baik yang berakal atau tidak, dipersekutukan dengan Allah, padahal sesuatu-sesuatu itu, baik yang berakal atau tidak pernah menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, justru mereka lah yang diciptakan. Pantas apa tidak sesuatu atau siapa yang tidak menciptakan apapun, malah diciptakan, kok dipersekutukan dengan Allah di dalam sebuah peribadahan. Pantas apa tidak? Lebih jelas lagi, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Wala yastati'una lahum nasra. Mereka tidak bisa menolong. Jadi berhala-berhala tadi, baik sesuatu jamat yang benda tidak berakal,
ataupun yang berakal tidak bisa menolong para penyembahnya, tidak bisa menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, bahkan terhadap diri mereka sendiri nggak bisa nolong. Batu, pohon yang dibikin patung, buah korma yang ditumpuk-tumpuk, dijadikan Tuhan disembah. Nah, ini benda-benda jamat. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Apalagi menolong orang lain. Lebih tidak bisa. Pantas enggak disembah? Pantas enggak disembah? Gak usah dijawab. Jawabannya sudah jelas. Jadi kita lihat redaksi di dalam surat Al-A'raf ini ayat 191 sampai 192, redaksinya adalah pertanyaan. Tetapi bukan untuk dijawab. Ini bentuk pertanyaan untuk mengingkari. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka mempersekutukan sesuatu dengan Allah yang sesuatu itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan? Gak usah dijawab, sudah jelas. Ini menunjukkan istifham al-inkari, pertanyaan yang sifatnya untuk menjelek-jelekan mereka. Menciptakan sesuatu aja gak bisa, kok malah diciptakan, kok dipersekutukan dengan Allah di dalam peribadahan. Payah. Ditegaskan lagi. Yang dipersekutukan dengan Allah di dalam peribadahan itu gak bisa menolong para penyembahnya. Bagaimana menolong para penyembahnya? Menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Baik, jadi dari ayat Al-A'raf 191 sampai 192, di sini ada faedah yang sangat penting sekali. Kenapa berhala dan semacamnya tidak layak disembah, tidak layak disembah, tidak layak dinyatakan sebagai Tuhan, tidak layak peribadahan ditujukan kepada mereka. Kenapa? Yang pertama, berhala-berhala itu tidak menciptakan apapun. Padahal yang namanya Tuhan menciptakan. Yang kedua, berhala-berhala itu diciptakan. Wong semestinya menciptakan kok malah diciptakan, maka bukan Tuhan. Gak layak ditujukan kepadanya peribadahan. Yang ketiga, menolong para penyembahnya nggak bisa. Diperparah lagi yang keempat, menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Menolong dirinya sendiri juga tidak bisa. Apalagi menolong pihak lain. Jadi 4 sisi. Dari ayat ini ada 4 sisi yang merupakan alasan kenapa berhala tidak layak disembah, kenapa berhala tidak boleh ditujukan kepadanya peribadahan. Yang harus disembah adalah Allah. Berarti Tuhan bagaimana? Yang pertama menciptakan, bukan diciptakan. Yang kedua menolong, bukan malah ditolong. Lah menolong diri sendiri nggak bisa, berarti kan butuh ditolong. Berarti bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu menolong, bukan malah ditolong. Maka Allah tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Karena tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang keberadaannya memiliki sifat seperti Allah Azza wa Jalla. Dia menciptakan, tidak diciptakan. Dia menolong, tidak butuh pertolongan. Nggak ada yang demikian kecuali Allah saja, maka Allah lah Tuhan. Baik, sekarang kita melihat yang berikutnya, surat Fatir 13 sampai 14.
Surat Fatir 13 sampai 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Barakallahu fiik. Kalau di atas Al-A'raf 191 sampai 192 yang baru saja kita bahas, ini yang dipersekutukan kepada Allah di dalam peribadahan adalah jamad, benda-benda, ya batu, pohon, dan yang lainnya. Adapun yang di sini, surat Fatir 13 sampai 14, yang dipersekutukan kepada Allah di dalam peribadahan adalah manusia. Walladzina, dan orang-orang, tad'una, yang kalian berdoa. Orang-orang yang kalian berdoa min dunihi, selain Allah, orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki kuasa apapun meskipun setipis kulit ari. Bayangkan, ini ada orang-orang, mereka sudah meninggal dunia, Syekh Fulan, wali Fulan, atau mungkin Nabi Fulan. Nah, orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, yang diketahui sebagai orang-orang soleh, manusia pada menyerunya. Tad'una, berdoa. Menyeru. Berdoa ada dua macam. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah ya berarti ya beribadah, mungkin sujud di depannya, mungkin i'tikaf di hadapannya, atau mungkin dijadikan sandaran di dalam istighatsah, dijadikan sandaran di dalam isti'adah, itu namanya doa ibadah. Ataupun doa masalah. Doa masalah itu artinya memohon suatu permohonan. Wahai Syekh, penuhilah hajat kami. Wahai Syekh, wahai wali fulan, wahai Nabiullah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Itu namanya doa masalah. Entah yang mana, baik ditujukan dengan doa ibadah atau ditujukan dengan doa masalah, tidak layak. Kenapa tidak layak? Syekh ini yang sudah meninggal dunia, wali ini yang sudah meninggal dunia, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki kekuasaan apapun meskipun sekedar setipis kulit ari. Apakah mereka punya andil di dalam ciptaan langit, penciptaan bumi? Apakah mereka andil di dalam menumbuhkan tanaman-tanaman, kemudian keluar buah-buahnya? Satu pohon ada yang masam, ada yang manis. Kemudian disiram dengan air yang sama, hijaunya berbeda-beda. Mereka punya andil apa enggak? Enggak punya andil sedikit pun. Enggak punya andil sedikit pun. Pantas apa tidak dipersekutukan kepada Allah di dalam suatu peribadahan, sehingga istighatsah kepada mereka,
isti'adzah kepada mereka, nazar kepada mereka, pantas apa tidak? Sama sekali tidak pantas. Sama sekali tidak wajar. Wong tidak punya kekuasaan apa-apa kok meskipun setebal kulit ari. Tahu kulit ari ya? Jadi pernah melihat misalnya korma gitu ya. Korma itu kan bagian luarnya ada lapisan yang tipis warnanya putih yang bisa dikelupas. Itu namanya kitmir. Artinya dengan kadar yang sekecil itu pun nggak punya mereka kekuasaan, nggak punya. Pantas enggak dipersekutukan dengan Allah di dalam peribadahan? Tidak pantas. Nyatalah yang harus diibadahi hanya Allah saja dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita lanjut. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, mereka tidak mendengar doa kalian, mereka tidak mendengar seruan kalian. Karena mayat sudah meninggal dunia, mayat udah mati, nggak bisa mendengar, nggak bisa mendengar. Walau sami'u, katakanlah mereka bisa mendengar. Katakanlah mereka bisa mendengar. Sebenarnya sudah jelas, mereka tidak mendengar. Sudah jelas, mereka tidak mendengar. Tapi katakanlah mereka mendengar, mastajabu lakum, maka tidak bisa memenuhi seruan kalian. Baik, ini kalimat perlu dipahami. Karena kalau tidak dipahami, jangan-jangan dikhawatirkan keliru pemahamannya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, bisa tidak bisa memenuhi untuk kalian. Bukan berarti mereka mendengar, bukan berarti kalimat yang kedua membatalkan kalimat yang pertama, bukan membatalkan. Jadi mereka nyata-nyata ketika diseru-seru nggak mendengar, kemudian katakanlah bisa mendengar, itu bukan berarti mendengar. Katakanlah mereka bisa mendengar, katakan bisa mendengar, maka tidak akan bisa memenuhi permohonan kalian. Baik, para jamaah rahiman wa rahimakumullah, mayat mendengar apa tidak, ini orang-orang soleh yang dikatakan wali yang sudah meninggal dunia. Orang-orang soleh yang dielu-elukan, diseru-seru, baik dengan doa ibadah ataupun doa masalah. Mereka di alam barzah mendengar apa tidak? Jawabannya tidak mendengar. Loh, kok begitu? Ya jelas. Allah sudah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah menjadikan orang mati mendengar. Allah sudah nyatakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah bisa menjadikan orang mati mendengar. Karena orang mati ya sudah mati nggak bisa mendengar. Orang mendengarkan ketika hidup, ketika mati nggak mendengar. Baik, sekarang begini. Secara dalil jelas. Secara dalil tadi disampaikan, innaka la tusmi'ul mauta. Kemudian, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidak bisa menjadikan orang yang ada dalam kuburan mendengar. Jadi kesimpulannya orang mati tidak mendengar. Begini, orang mati kan di alam yang lain. Kita di alam dunia, mereka di alam barzah. Beda alam. Yang pertama mereka mati, berarti inderanya tidak berfungsi. Yang kedua, beda alam.
Padahal ketika masih satu alam, katakan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menjadi imam, posisinya di depan sebagai imam, para sahabat sebagai makmum, para sahabat membaca sholawat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Para sahabat membaca salat untuk Nabi. Nabi di depan mendengar apa enggak? Para sahabat di masjid berapa sof? Berapa sof? Di dalam sholatnya masing-masing membaca salat untuk Nabi. Dan Nabi di depan, Nabi dengar apa enggak? Enggak dengar. Itu masih sama-sama di dunia. Masih sama-sama di alam. Nabi tidak mendengar. Dan masih satu tempat lagi, yaitu sama-sama di masjid. Nabi tidak dengar. Lalu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah dan kita di dunia manggil-manggil Nabi, Nabi tidak dengar. Wong masih satu alam saja di alam dunia dan sama-sama di masjid, para sahabat bersolawat kepada Nabi, Nabi tidak mendengar. Jadi orang mati itu tidak mendengar. Nah ini yang kita bawakan dalil tentang Nabi. Nabi saja ketika meninggal tidak mendengar, apalagi selain Nabi. Mungkin ada pertanyaan semacam ini. Kan ada hadis yang menyatakan ketika umat Nabi mengucapkan salam membaca sholawat, Nabi menjawab salamnya itu betul, tetapi tidak menjawab dalam pengertian mendengar dan langsung menjawab, tidak. Tetapi ada riwayat yang menjelaskan Allah tugaskan malaikat yang bertugas khusus menyampaikan kepada Nabi siapa-siapa yang berucap sholawat kepada beliau. Maka malaikat yang ditugaskan ini menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bersolawat kepadamu. Maka Nabi membalas salam sholawatnya itu. Si fulan, sholawat kepadamu, salam kepadamu. Maka Nabi membalas. Jadi Nabi membalas di sini bukan mendengar langsung, tapi melalui malaikat yang ditugaskan. Nah, mayat tidak mendengar. Nabi saja tidak mendengar, apalagi selain Nabi. Kemudian, mungkin ada yang bertanya, tapi kan kita disuruh mengucapkan salam kepada ahli kubur. Kita melewati makam, atau kita ziarah kubur masuk ke makam, kan kita disuruh ngucapin salam kepada mereka. Yang namanya kita ngucapin salam, ya berarti mereka menjawab. Jawabannya harus diketahui dulu. Al-Quran sudah menyatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidak bisa menjadikan orang yang dalam kubur mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjadikan orang mati meninggal dunia, orang mati mendengar. Kamu nggak bisa menjadikan orang mati mendengar. Ini nas Al-Quran sudah jelas. Terus bagaimana memahami hadis? Kita kalau melewati kuburan, melewati atau ziarah kubur, justru mengucapkan salam yang dipahami bahwasanya mereka menjawab salam kita karena berarti mendengar. Tidak. Kalau dipahami seperti itu berarti bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran dan hadis yang sahih bertentangan. Terus gimana maksud hadis ini? Maksudnya adalah bukan ketika kita mengucapkan salam berarti mayat mendengar sehingga mereka menjawab salam kita. Tidak. Kita mengucapkan Assalamualaikum itu artinya kita mendoakan. Assalamualaikum ahla diyar. Keselamatan semoga tercurahkan bagi kalian, wahai penghuni kubur. Itu yang dimaksud. Bukan kita mengucapkan salam, berarti mereka mendengar, di mana mereka kemudian menjawab salam kita. Bukan. Kalau dipahami seperti itu, maka menyelisih ayat tadi. Para jamaah, rahimani wa rahimakumullah,
Jadi mayat tidak mendengar. Sekarang kita kembali kepada surat Fatir ayat 13. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, para wali, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, mereka tidak akan pernah mendengar seruan kamu. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, tidak akan pernah memenuhi apa yang kalian minta, apa yang kalian seru. Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Pantas enggak? Mereka yang keadaannya seperti itu diseru-seru, dielu-elukan, dipanggil-panggil, dipersekutukan kepada Allah di dalam peribadahan, atau Allah dipersekutukan dengan mereka di dalam peribadahan, yo tidak pantas. Tidak pantas. Nyatalah bahwasanya Allah Tuhan yang kita hanya menghambakan diri kepadanya, yang kita hanya menyerahkan ibadah kepadanya. Gak boleh kepada yang lainnya. Gak boleh. Kemudian kita lanjut. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Pada hari kiamat nanti mereka yang dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka yang dipersekutukan dengan Allah. Yang Allah dipersekutukan dengan mereka di dalam peribadahan. Itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Misal, Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasrani mempersekutukannya kepada Allah. Allah dipersekutukan dengan dia di dalam peribadahan. Nanti Nabi Isa akan mengingkari. Nabi Isa akan mengingkari mereka. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanak. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah kamu mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa Nabi Isa menjawab? Qala subhanak. Maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak dengannya. In kuntu qultu faqad alimtah. Kalau aku mengatakannya, niscaya engkau telah mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau 'allamul ghuyub, zat yang mengetahui perkara gaib. Nabi Isa yang selama ini diseru-seru, dipanggil-panggil, dipersekutukan kepada Allah, dipersekutukan dengan Allah di dalam peribadahan, Nabi Isa nanti mengingkari. Nabi Uzair yang dipersekutukan, Allah dipersekutukan dengannya di dalam peribadahan, Nabi Uzair nanti akan mengingkari. Dan siapapun yang dijadikan tandingan bagi Allah, siapapun, nabi-nabi, wali-wali, orang-orang soleh, yang manusia pada memanggil-manggilnya, mengelu-elukannya, meminta, memohon. Nanti pada hari kiamat mereka semua akan mengingkari. Termasuk yang benda-benda mati. Termasuk yang benda-benda mati. Pohon,
yang dipanggil-panggil sebagai Tuhan, batu yang disusun-susun, dipahat, disembah sebagai Tuhan, buah korma yang disusun-susun membentuk sebuah bentuk tertentu, kemudian disembah-sembah dijadikan Tuhan, semuanya nanti akan mengingkari. Semuanya nanti akan mengingkari. Loh, itu benda-benda jamat, benda-benda mati, kok mengingkari? Bagaimana mengingkari? Allah izinkan mereka berbicara. Allah izinkan mereka berbicara. Batu yang pernah disembah, pohon yang pernah disembah, buah-buah korma yang dijadikan sesembahan, disusun-susun, disembah-sembah, diitikafi di depannya, bernadar dengannya, nyembelih kepadanya. Nanti Allah akan izinkan mereka berbicara dan mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Di dalam Sahihain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annahu inda ba'thin nas yuqalu li kulli ummah litattabi' kullu ummatin ma kanat tu'badu min dunillah." Ini hadis dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari dibangkitkannya manusia, maka dikatakan kepada setiap umat, hendaknya setiap umat mengikuti apa yang disembah selain Allah. Kata Syekh Utsaimin di dalam syarahnya, fal hajar yakunu imamahum yaumal qiyamah. Batu yang ketika di dunia disembah-sembah nanti menjadi imam mereka. Jadi imam mereka. Jadi para penyembahnya mengikuti batu, batunya imam. Nah, batu ini diizinkan berbicara oleh Allah, mengingkari kesyirikan mereka. Ini surat Fatir ayat 13-14. Wa yakfuruna bisyirkikum. Mereka baik yang akil, manusia, nabi, wali, syekh, dan yang lainnya, ataupun yang jamat, benda mati, batu, pohon, buah korma, dan yang lainnya, semuanya akan mengingkari kesyirikan kalian. Semuanya akan mengingkari kesyirikan kalian. Mungkin kita tercengang. Loh, gitu toh. Gitu toh. Maka lafaz yang berikutnya, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang demikian itu sebagaimana Allah Al-Khabir yang mengetahui sedetail-detailnya. Jadi redaksi yang terakhir ini, wala yunabbi'uka mithlu khabir, tidak ada yang memberikan keterangan kepada kamu sebagaimana Al-Khabir, Allah, dan yang maha detail pengetahuannya memberikan keterangan. Tidak ada yang bisa memberikan keterangan seperti Allah. Artinya apa? Ini redaksi ditujukan kepada orang yang bengong, yang ragu-ragu. Loh, gitu toh. Gitu toh. Semuanya nanti pada hari kiamat akan mengingkari para penyembahnya, akan mengingkari para orang yang menyerunya, baik dari kalangan manusia yang berakal, nabi, wali-wali, orang soleh, termasuk benda-benda mati, batu, pohon, semuanya mengingkari. Iya. Maka menghilangkan tercengang, menghilangkan kekagetan ini, Allah berfirman dengan redaksi wala yunabbi'uka mithlu khabir. Gak ada yang bisa memberikan keterangan kepadamu sebagaimana Allah Al-Khabir memberikan keterangan. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat Fatir ayat 13 sampai 14 ini menegaskan tidak pantas Allah dipersekutukan kepada mereka, tidak pantas. Tidak pantas Allah dipersekutukan kepada mereka, baik orang-orang soleh, baik nabi,
ataupun bebatuan, pepohonan, dan yang lainnya tidak pantas. Jadi ibadah hanya ditujukan kepada Allah saja. Jangan mereka dipersekutukan kepada Allah di dalam peribadahan, jangan. Atau Allah dipersekutukan kepada mereka di dalam suatu peribadahan, jangan. Nggak pantas. Baik, sekarang yang berikutnya Ali Imran 128. Kita akan lihat ini kejadian di perang Uhud dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita lihat baik. Jadi ini hadis kemudian menyebutkan surat Ali Imran 128. Kita baca hadisnya. Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu. Wa kusirat rubaiyatuhu. Faqal kaifa yuflihu qaumun syujju nabiyyahum. Wa nazalat laisa laka minal amri syai'un. Pada waktu peperangan Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka? Lalu turunlah ayat, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Uhud kepalanya berdarah-darah, gigi taringnya berdarah-darah. Karena perang Uhud adalah salah satu peperangan, satu-satunya peperangan yang kaum muslimin kalah. Kenapa? Sebabnya kaum muslimin, para sahabat tidak taat kepada instruksi Nabi. Nabi instruksikan kepada rumat, para pemanah, agar jangan pernah meninggalkan tempatnya, bagaimanapun kondisinya. Tetapi ketika itu, musuh menggunakan strategi seakan-akan mereka kalah. Melihat mereka lari yang menunjukkan sudah kalah, maka kaum muslimin mengikuti ghanimah. Yang ditugaskan oleh Nabi itu para rumat, para pemanah, gregetan. Waduh, kawan-kawan kita sudah mengikuti ghanimah. Kawan-kawan kita sudah mengikuti, masa kita di sini aja berjaga-jaga ngapain? Ayo kita turun. Teman-teman yang lainnya mengatakan, jangan. Nabi menginstruksikan kepada kita, jangan tinggalkan tempat ini, keadaannya bagaimanapun. Nah, kalau yang kawannya membantah lagi, loh, tapi kan kenyataannya kita sudah menang. Masa berjaga-jaga di sini? Terus kawannya bilang, iya, kata Nabi begitu. Tunggu instruksi berikutnya. Tetapi kemudian mereka berdebat terus, akhirnya sebagian turun, ikut mengutin ghanimah. Ketika itu Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu, radhiyallahu anhu, melihat tempat itu ditinggalkan, maka langsung memanain dari belakang, jeder, kocar-kacir jadinya. Dan Nabi SAW kemudian terluka parah. Nah, ketika itu Nabi mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syujju nabiyyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung di mana mereka melukai nabinya. Nabi itu utusan Allah. Nabi itu utusan Allah. Loh kok dilukai? Gak mungkin mereka beruntung. Jadi redaksi kaifa di sini lil istib'ad. Redaksi kaifa di sini menunjukkan lil istib'ad. Gak mungkin mereka beruntung. Wong menyakiti nabinya kok. Wong melukai nabinya kok. Gak mungkin. Setelah itu turun ayat Al-Quran. Laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun urusanmu di dalam masalah mereka itu. Tidak ada urusanmu sedikit pun tentang mereka. Ini kan syai'un itu kan nakirah.
Nakirah fi siyakin nafi. Nakirah bentuknya di dalam kalimat negatif. Maka menunjukkan am. Menunjukkan am. Tidak ada sedikit pun urusanmu tentang mereka. Urusan apa? Keadaan mereka sebagai makhluk, di mana Allah adalah Khaliknya. Kamu Muhammad yang dimaksud Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki urusan sedikit pun tentang mereka. Tidak punya. Jadi Nabi memandang ini mereka yang menyakiti dirinya yang sebagai Nabi Allah, utusan Allah, maka nggak mungkin beruntung sama Allah ditegur. Kamu tidak punya urusan sedikit pun tentang mereka. Itu urusan Allah sebagai Al-Khaliq. Jadi faedah yang bisa diambil apa? Nabi saja dikatakan oleh Allah tidak memiliki urusan sedikit pun tentang mereka sebagai makhluk. Lalu bagaimana selain Nabi? Nah, ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Nabi saja orang yang paling baik, utusan Allah, pilihan Allah, Allah tegur begitu. Kamu gak punya urusan sedikit pun tentang mereka. Gak ada campur tangan kamu sedikit pun tentang mereka. Tentang mereka sebagai makhluk, maka urusannya adalah urusan Allah sebagai Khalik. Lalu bagaimana selain Nabi? Kok kemudian dielu-elukan, maksudnya dielu-elukan, dipanggil-panggil, diseru-seru, kemudian dijadikan sebagai sandaran di dalam segala apapun yang merupakan hajat kehidupan. Wong Nabi saja memandang jauh orang-orang yang telah menyakiti dirinya dari rahmat. Ditegur oleh Allah bahwasanya itu bukan urusan beliau, apalagi selain Nabi. Nyatalah jelas tidak pantas Allah dipersekutukan kepada siapapun. Allah dipersekutukan kepada apapun di dalam peribadahan, tidak pantas. Nyatalah peribadahan harus ditujukan kepada Allah saja. Kepada Nabi tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi. Karena ibadah adalah hak untuk Allah semata. Nah, kita lihat yang berikutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar Rasulullah SAW setelah terluka di bagian kepala dan gigi taringnya sewaktu perang Uhud, beliau berdoa dengan mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam sholat subuh. Jadi pada rakaat yang kedua, Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengangkat tangan melaknat si fulan. Allahumma al'an fulan. Ya Allah laknatlah si fulan. Allahumma al'an fulan. Ya Allah laknatlah si fulan. Allahumma al'an fulan. Ya Allah laknatlah si fulan. Nah, ketika Nabi berbuat demikian, turun firman Allah yang berbunyi, Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Jadi satu ayat ini terkait dengan ucapan Nabi yang di atas tadi tidak mungkin beruntung. Tidak mungkin beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Maka Allah tegur dengan ayat ini. Demikian juga Nabi ketika sholat subuh setelah ruku kedua, sallallahu liman hamidah, Nabi melaknat si fulan, maka ayat ini terkait dengannya. Kamu tidak punya urusan sedikit pun tentang mereka. Tentang mereka sebagai makhluk, maka itu hanya urusan Allah. Kamu tidak punya urusan sedikit pun. Dan kenyataannya, yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di doa laknat diantaranya siapa? Diantaranya adalah Sofwan bin Umayyah. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi itu yang didoakan? Sahal bin Amr. Lainnya ada di sini. Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al Haris bin Hisham. Ini yang dilaknat oleh Nabi di dalam doanya. Kenyataannya 3 orang ini kemudian masuk Islam semuanya.
3 orang ini sudah masuk Islam semuanya. Sofwan bin Umayyah masuk Islam setelah Fatu Makkah. Memang selama di Mekah memusuhi Nabi terus sampai Nabi hijrah ke Madinah, masih terus memusuhi. Baru ketika Mekah ditaklukkan, Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Suhail bin Amr, dia kemudian masuk Islam. Dia sebagai pentolannya orang Quraisy yang ketika Nabi pada tahun 6 Hijriah mau umroh bersama dengan sekitar 1.400 sahabat, kemudian tidak boleh, yang akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dari pihak kafir Quraisy siapa? Suhail bin Amr mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi, dengan juru tulisnya Ali bin Abi Thalib. Suhail bin Amr kemudian masuk Islam, termasuk Al-Haris bin Hisham. Al-Haris bin Hisham yang dilaknat oleh Nabi di dalam sholat subuh karena telah melukai beliau, dedengkot orang kafir yang memerangi Nabi hingga terluka. Nabi doakan laknat. Al-Haris bin Hisham kemudian masuk Islam. Dia berangkat ke Syam, yang kemudian meninggal di sana dalam peristiwa Ta'un Amwas. Jadi pernah terjadi di Syam Ta'un Amwas yang menewaskan ribuan orang, termasuk Haris bin Hisham. Jadi memang ini bukan urusan Nabi, makanya Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusanmu sedikit pun berkenaan dengan mereka. Mereka sebagai makhluk, maka itu urusan Allah sebagai Khalik. Nggak ada sedikit pun urusan kamu tentang mereka. Tidak ada sedikit pun. Nah, ini Nabi. Ini Nabi dinyatakan laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun bagimu urusan tentang urusan makhluk. Lalu bagaimana selain Nabi? Maka lebih tidak pantas lagi. Nyatalah yang berhak diibadahi hanya Allah. Peribadahan apapun bentuknya yang berhak ditujukan kepadanya hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kita bacakan ayatnya. Nanti dibantu Ustaz membaca terjemahnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Turun ayat. Nabi diperintahkan untuk memperingatkan kerabat-kerabatnya. Karena kerabat tentunya lebih utama untuk kita dakwai. Demikian juga di dalam ayat ini, Nabi diperintahkan agar mendakwai kerabat-kerabatnya. Ketika Nabi diperintahkan demikian, maka Nabi berdakwah menyeru keluarganya. Kita bacakan hadis tentang seruan beliau di dalam mendakwai keluarganya. Ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah ammata Rasulillah, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah SAW, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Dan wahai Fatimah putri Muhammad SAW, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam statementnya demikian. Ketika mendakwai keluarganya, segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah.
aku tidak bisa menolong kalian. Fatimah binta Muhammad, mintalah harta dariku sesukamu. Adapun di hadapan Allah, aku gak bisa menolong kamu. Sofia, siapa-siapa diseru. Nabi menyeru mereka, mendakwai mereka. Bahwasanya nanti di hadapan Allah urusannya sendiri-sendiri. Meskipun aku seorang nabi utusan Allah, aku gak bisa berbuat apapun untuk kalian. Allahu Akbar. Ini poinnya sama dengan yang sebelumnya. Nabi utusan Allah gak bisa berbuat apapun untuk keluarganya, termasuk untuk putrinya yang paling dicintai Fatimah. Yang Nabi mampu adalah kalau urusan harta, Fatimah minta dari aku harta sesukamu, yang aku punya, yang aku mampu minta. Adapun di hadapan Allah, aku gak bisa menolong. Jadi urusan peribadahan, baik itu memohon perlindungan, baik itu memohon pertolongan, baik itu bersandar di dalam segala urusan, hanya Allah saja. Nabi tidak mampu. Nabi tidak memiliki hak itu. Hak itu adalah khusus untuk Allah. Maka jangan pernah mempersekutukan Nabi dengan Allah di dalam suatu peribadahan, atau mempersekutukan Allah dengan Nabi di dalam sebuah peribadahan. Gak pantas. Ya, ibadah hanyalah Allah Azza wa Jalla, Nabi bukan Tuhan. Nabi sedikit pun tidak ada unsur ketuhanan. Para jamaah rahimahullah, jadi jelas sudah kenapa diturunkan bab ini. Tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah, dan di dalamnya adalah penjelasan tentang alasan-alasan, argumentasi-argumentasi bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan, sehingga jangan dipersekutukan dengan apapun, sebagaimana pada judul-judul sebelumnya, syirik, istighatsah kepada selain Allah, syirik isti'adah kepada selain Allah, syirik bernazar kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang berhak untuk disadari hanya Allah Azza wa Jalla, dengan alasan-alasan, dengan argumentasi-argumentasi yang sudah dijelaskan di dalam bab ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada Master of Ceremony, Ustaz Muhammad Ramdhani. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas curahan ilmunya yang disampaikan pada kita semua. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua untuk mengokohkan tauhid kita. Dan kita sekarang masuk ke dalam sesi diskusi, tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu, para jamaah, rahimani wa rahimakumullah, bisa dituliskan melalui kolom chat, atau jika hendak langsung berdialog dengan Ustadz bisa raise hand terlebih dahulu. Insya Allah kita akan buka aksesnya supaya tidak bertubrukan suaranya satu dengan yang lainnya. Insya Allah. Kalau di kolom chat kita lihat belum ada yang mungkin sedang mengetik Ustadz ya, Bapak Ibu. Mungkin saya sambung sedikit. Nabi saja sempat emosi gitu ya Ustadz ya, ketika ada sesuatu hal yang melukai hatinya gitu ya Ustadz. Apalagi kita sebagai umat beliau yang tidak maksum seperti ini seringkali emosi. Mungkin kiat-kiat kalau disambungkan ke hal tersebut, Ustaz, apa yang bisa kita upayakan untuk melatih kesabaran, memperbaiki diri hari demi hari, begitu Ustaz, dengan berbagai permasalahan. Bapak Ibu di sini ini profesinya ada yang di profesional di office, di kantor, ada juga yang guru, ada juga yang wira swasta yang tentunya setiap hari pasti menemui hal-hal yang tidak berkenan juga di hati, baik dari customer ataupun dari staff kita sendiri, begitu Ustaz. Mungkin ada kiat-kiat Ustaz supaya lebih sabar kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mengenakan hati kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Jawabannya sudah disebutkan oleh Ustaz Muhammad Ramdhani tadi. Kiat-kiatnya harus sabar. Nah sekarang bagaimana untuk bisa sabar dan memperkuat kesabaran kan begitu? Karena sebagai dimanapun kita berada,
menghadapi perkara-perkara yang tidak semestinya, akan jengkel, emosi, dan yang lainnya, tetapi kita akan benar persikapan kita akan baik eh, kebijakan-kebijakan kita ketika kita menguatkan kesabaran. Nah, bagaimana agar kesabaran kita terus terpupuk kuat gitu? Jawabannya, renungkanlah fadilah-fadilah sabar. Dengan mengetahui fadilah-fadilah sabar, merenungi fadilah-fadilah sabar, maka insya Allah pelan-pelan kesabaran yang ada pada diri kita menguat, menguat, dan menguat. Yang pertama, Allah menyatakan pahala sabar itu nggak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Loh, berapa pahalanya orang sabar? Allah tidak mengatakan berapa-berapa. Nabi tidak mengatakan berapa-berapa. Di dalam Al-Quran, statementnya menunjukkan gak ada batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi urusan Allah Azza wa Jalla. Kenapa tanpa batas pahala sabar? Ya sebagaimana karakter sabar itu tanpa batas. Kalau ada orang mengatakan sabar, sabar, sabar. Sabar itu ada batasnya, tahu? Ini malah keliru. Sabar gak ada batas. Maka pahalanya pun tanpa batas. Ini fadilah yang pertama. Pahalanya tanpa batas. Yang kedua, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Loh, bersama bagaimana? Kan semua makhluk pasti Allah bersama mereka. Di mana apapun yang diperbuat oleh makhluk, diucapkan oleh makhluk, direncanakan oleh makhluk, Allah mengetahui semuanya. Berarti kan Allah bersama dengan mereka. Iya, betul, itu bersama dalam pengertian umum. Yang dimaksud bersama di sini dalam pengertian khusus. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukan dalam artian meliputi. Itu bersama umum. Bersama yang pengertiannya umum. Di sini adalah bukan sekedar meliputi, mengetahui apapun yang dilakukan, diucapkan, direncanakan manusia, bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu. Menolong, membimbing. Jadi Allah bisa menolong, membimbing, menjaga orang-orang yang sabar. Makanya diperhatikan. Orang yang senantiasa mengupayakan kesabaran, kayaknya gak ada masalah. Padahal ujiannya sedemikian terus, datang bersilih ganti. Tapi saya katakan gak ada masalah, tenang aja. Padahal permasalahannya untuk seabrek-abrek. Tapi saya katakan, gak ada permasalahan, tetap tenang, wajah berbinar-binar. Kenapa? Yaitu, soalnya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika sabar ini dengan kesabaran yang seorang hamba mengupayakannya, menjadikan dia dibarengi oleh Allah. Dapatkan ma'iyah dari Allah. Dibimbing, dijaga, ditolong. Ini yang kedua, luar biasa sekali. Yang ketiga, innallaha wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau ada suami dicintai oleh istrinya, apa yang merupakan kemauan istri, keinginan istri dipenuhi luar biasa dengan curahan kasih sayang, cinta dari suaminya. Bagaimana perasaan istri? Luar biasa sekali, istri bahagia. Lalu bagaimana jika yang mencintai kita adalah Allah Azza wa Jalla? Dan untuk mendapatkan cinta itu, persyaratannya adalah sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Yang berikutnya, fadilah sabar. Yang berikutnya, fadilah sabar. Orang bersabar dijamin masuk surga. Allahu Akbar.
orang bersabar dijamin masuk surga. Ibnu Abbas radhiyallahu an suatu ketika mengatakan kepada kawannya, mau nggak kamu tak kasih tahu wanita penghuni surga? Kemudian Ibnu Abbas menunjuk pada seseorang berkulit hitam, itu wanita penghuni surga. Kawannya bertanya, lu kok bisa? Dia wanita penghuni surga. Begini, wanita ini pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku berpenyakit ayan epilepsi. Kalau aku kambuh, auratku tersingkap, bajuku tersingkap, aku malu ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu pilih. Yang pertama, aku doakan kamu biar kamu sembuh, atau aku doakan kamu, atau yang kedua, kamu tetap bersabar dan bagimu surga. Oh, kalau begitu aku sabar. Kenapa wanita ini langsung mengatakan, oh kalau begitu aku sabar. Soalnya Nabi bersabda, atau kamu sabar dan bagimu surga. Maka wanita ini langsung mengatakan, oh kalau begitu aku sabar. Nah, jadi sabar dijamin masuk surga. Kemudian lebih lanjut wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, tapi kalau aku kambuh, pakaianku tersingkap. Berdoalah kepada Allah kalau aku kambuh, pakaianku tidak tersingkap. Akhirnya Nabi berdoa untuk sisi apanya? Untuk sisi kalau kambuh, epilepsinya pakaiannya tidak tersingkap. Tadi berdoanya sisi itu. Allahu Akbar, ini wanita. Pakaiannya tersingkap dalam keadaan tidak sadar. Malu. Malu. Terus bagaimana wanita zaman sekarang yang dengan kesadarannya sengaja membuka auratnya, memperlihatkan auratnya. Lebih baik mana wanita zaman sekarang yang cantik-cantik dibandingkan dengan wanita berkulit hitam ini tetapi ahli surga. Jadi ini dalil sabar dijamin masuk surga. Barangkali ada semacam pertanyaan, kalau begitu gak usah berobat, sabar saja. Tidak dipahami demikian. Yang memerintahkan berobat adalah Nabi SAW. Berobatlah. Tadawaw, berobatlah. Fa'inna likulli da'in dawa. Karena setiap penyakit ada obatnya. Oh, kama qala Nabi SAW. Nah, misalnya kita berobat, berusaha berikhtiar, tapi tidak sembuh, lah itu sabar. Nah, demikian Ustaz Muhammad Ramdhani. Jadi mohon maaf cukup panjang agar kita Ya, lebih menguat kesabaran kita. iya, Masya Allah Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya, jazakallahu khairan. Amin. Amin. Ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. Ini Ustadz, bagaimana kita mempraktekkan salam ketika kita diperolok-olok yang pernah kita bahas di sifat ibadur rahman? Oh, mungkin yang ayat wa idza khotabahumul jahilu qalu salama, yang itu mungkin Ustadz. Mungkin yang itu. Maksudnya kita memberikan salam kepada orang yang memperolok-olok, mungkin pertanyaannya begitu Ustadz. Oh, ada dalam surat Al-Furqan. Iya. Bagaimana ayatnya Ustaz? Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Ya, jadi ayatnya berbunyi Wa ibadur rahman. ibadur rahman ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu Qalu salama. salama. Mungkin yang pas Dan itunya kalau Ustadz. orang bodoh dan kalau ada orang bodoh berbicara kepada Anda, maka responlah salama, keselamatan. Artinya apa? Orang bodoh berarti orang yang berucap, yang bertindak tanduk, tidak di atas ilmu. Kalau orang berucap, bertindak tanduk di atas ilmu, namanya bukan orang bodoh. Dia berucap, bertindak tanduk, berbuat di atas ilmu. Maka tidak pernah mendolimi diri sendiri dan tidak pernah mendolimi orang lain. Tapi orang jahil, tidak berilmu, ucapannya tidak sesuai ilmu, tidak tanduknya tidak sesuai ilmu, kebijakannya tidak sesuai ilmu, perilakunya tidak sesuai ilmu, maka bisa saja orang-orang di sekitarnya didolimi, dirugikan. Misalnya kita yang berhadapan dengan dia, maka kita diperintahkan salama. Kita berucap atau bersikap yang merupakan keselamatan. Itu orang bodoh. Orang bodoh kok diladenin, nggak selesai. Orang bodoh diladenin, nggak tambah baik. Ya sudahlah, kita berucap yang merupakan keselamatan,
kita tidak terpengaruh oleh dia, dan dia tidak menjadi-jadi. Nah, itu yang dimaksud berucap dengan ucapan-ucapan yang maknanya keselamatan. Bukan kita ngucapin salah, ada orang bodoh membicarai kita atau berbicara dengan kita, dan kita mengucapkan salah, bukan. Mengucapkan keselamatan. Jadi berucap, mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang merupakan keselamatan. Jadi kita tidak terpengaruh oleh dia, dan dia tidak menjadi-jadi, pintar-pintarnya kita ngomong, yang penting berlepas dari dia. Demikian. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Bapak Sama-sama. Ibu, sepertinya kita akhiri pertanyaan-pertanyaan ini karena waktu sudah larut dan waktu subuh kita agak awal sekarang Ustaz, Iya, jam iya. 3.42, jadi mungkin kita sudah waktunya untuk istirahat. Dan alhamdulillah betapa banyak ilmu di kesempatan kali ini yang bisa kita peroleh Bapak Ibu. Semoga menjadi manfaat dan menjadi amal kebaikan juga untuk Ustadz yang menyampaikan. Insyaallah. Amin, amin. Baik Ustadz, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, mohon Ustadz menutup dengan doa dan sekaligus Baik menutup. para jemaah Ashabul Hijrah rahiman wa rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji bersama, semoga bermanfaat. Kalau ada salah tentu dari saya sendiri yang tidak luput dari salah dan lupa, dan kalau benar maka semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kita doakan untuk kita khususnya agar senantiasa Allah memberi taufik kepada kita. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Dan secara umum kita doakan semuanya, semoga kita menjadi imamnya muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa semangat, tidak pernah bosan di dalam kebaikan, sehingga benar-benar menjadi imam yang muttaqin. Dan terkait dengan judul kita, semoga Allah menjadikan kita memiliki tauhid yang semakin kuat, sehingga harapan kita termasuk dari umat beliau yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.